Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferditya Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tugas Islam Rahmatan lil Alamin saya uh, dengan judul Integrasi Islam dan Sains dan Peradaban. Ini yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama ada integrasi Islam dan sains dan sejarah Islam. Yang kedua ada peradaban fisik dan non-fisik dan sejarah Islam. Yang ketiga ada peran ilmu teknik lingkungan dalam membangun peradaban Islam. Yang keempat konsep bangunan dan karya dari tokoh Islam dalam pembangunan. Integrasi Islam dan sains dan sejarah Islam. Pengertian dari integrasi itu sendiri yaitu bermakna pembaruan sehingga dapat menjadi kesatuan yang bulat. Sedangkan sains berasal dari kata scientia yang berarti pengetahuan atau knowledge yang merupakan ilmu murni. Sains adalah ilmu yang dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya berdasarkan kenyataan dengan menggunakan bantuan fisika, kimia, biologi, dan matematika. Islam itu sendiri tidak menghambat perkembangan kemajuan sains dan teknologi, dikarenakan sains dan teknologi yang maju akan memberikan kesanggupan pada manusia untuk menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya ada peradaban tangible dan intangible dalam sejarah Islam. Peradaban tangible atau peradaban fisik yang ditinggalkan oleh peradaban Islam yaitu ada yang pertama ada masjid sebagai tempat ibadah dan tempat untuk menuntut ilmu dan juga tempat kegiatan kerohanian. Yang kedua adalah istana yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan dan pemerintahan pada zaman kesultanan, kekhalifahan. Yang ketiga ada kaligrafi yaitu sebagai tempat untuk mengenang atau menghormati kebesaran nama seorang yang telah lama meninggal, atau juga bisa sebagai lukisan yang estetik atau yang estetik dan juga yang sangat memahami estetika. Yang keempat ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS sebagai pusat atau arah kiblat umat Islam dalam beribadah. Peradaban intangible itu ada budayanya itu berdagang, kebiasaannya menyebarkan ajaran agama, ya, dan selanjutnya ada bahasa yaitu mengajarkan bahasa saat menyebarkan ajaran agama dan juga berdagang. Selanjutnya peranan ilmu teknik sipil dan lingkungan dalam membangun peradaban Islam. Dalam masa kegelapan ada quotes dari seseorang yang tidak diketahui. Dalam masa kegelapan berabad silam lalu di daratan Eropa, Allah hadirkan secara harapan dalam pengetahuan dan indahnya peradaban Islam di tanah Andalusia. Nah, beberapa tokoh Islam dan karyanya dalam bidang teknik sipil dan lingkungan. Yang pertama ada Al-Farghani, insinyur teknik sipil, lahir di Fargana. Sebelum menjadi insinyur, beliau menjadi astronomi terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada Al-Jazari, yang lahir di tenggara Turki. Beliau menjadi insinyur mengikuti ayahnya yang juga menjadi insinyur di istana Artuklu. Nah, selanjutnya ada konsep bangunan di dalam Al-Quran. Dalam ingin menciptakan bangunan atau membangun sesuatu kita harus mempertimbangkan 5 aspek ini, yaitu yang pertama fungsi dari bangunan itu tersebut. Misalkan ingin membangun masjid, fungsinya yaitu untuk kegiatan kerohanian atau ibadah, sedangkan jika mall fungsinya sebagai tempat pusat perbelanjaan dan lain-lain. Yang kedua yaitu mempertimbangkan bentuknya seperti bentuknya yang sangat dengan memperhatikan estetikanya, arsitektur estetikanya. Yang ketiga ada tekniknya. Yang teknik yaitu mempertimbangkan bangunan, struktur bangunan, fondasi bangunannya, sehingga menciptakan keamanannya juga seperti itu. Yang kelima adalah kenyamanan.
mempertimbangkan sirkulasi udara atau ambience yang ada di dalam kita berada di dalam bangunan itu, karena kenyamanan ini sangat krusial dalam menentukan konsep bangunan. Teknik lingkungan dan peradaban. Sebelum manusia diciptakan, alam semesta ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang seimbang. Semua diciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tetapi setelah manusia datang dan mulai mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia mulai berlaku semena-mena terhadap lingkungannya. Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena apa yang dilakukan oleh manusia. Peran teknik lingkungan dalam peradaban. Peran teknik lingkungan dalam peradaban yaitu menjaga keseimbangan pada muka bumi sehingga tidak terjadi adanya kerusakan pada muka bumi. Yang kedua, ada menciptakan bangunan yang sangat memperhatikan aspek terhadap lingkungan. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan pencemaran pada masa lalu sehingga ini yang ketiga ini poinnya yaitu belajar pada kesalahan-kesalahan yang peristiwa masa lalu sehingga pada masa akan datang kita dapat menghadapinya kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.